Ya, silakan masuk. Permisi dok. Selamat pagi dok. Dok, Bapak kan yang waktu itu batuk darah kan? Kayak gini dok. Iya dok, ingat aja sih dokter. Tunggu sebentar, saya mesti ambil proteksi dulu. Dok, bentar dok. Tenang. Saya kan udah sembuh, udah nggak batuk. Oh, begitu. Syukurlah. Kali ini ada keluhan apa, Pak? Badan nyut-nyutan semua kalau dipegang. Sakitnya di mana saja? Ya semua dok, dari ujung kepala, dari ujung kaki. Otong juga sakit kalau dipegang. Jadi, kalau nggak dipegang, nggak sakit? Iya ya, kalau nggak dipegang sih nggak sakit dok. Coba Bapak tunjukin sakitnya di mana saja. Di sini nih dok. Aduh. Aduh. Baiklah, saya periksa sebentar ya. Bapak silakan berdiri. Ya, harus saya sini Pak. Iya dok. Nah, ya, sekarang saya tes ya. Siap dok. Ya, di sini sakit nggak? Oh enggak dok. Nggak sakit? Iya. Ya, kalau di sini. Enggak dok. Wah, mantap dok. Lanjut. Tanda dokter, kok bisa langsung hilangin sakit saya dok? Oh, coba kita sekali lagi di sini. Yang bawah nggak usah dok. Oh, Offside yang bawah dok. Offside. Oke. Ya, Oke, saya tahu Bapak sakitnya apa. Apa dok? Nah, coba kamu angkat tangan dulu. Angkat tangan. Iya. Gini? Iya, betul. Bapak tahu sakitnya apa? Iya. Bapak itu sakitnya di sini. Benar kan? Sudah saya pegang. Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Dalam. bekerja sama dengan Rumah Sakit Cepat Waras. Perkenalkan, saya William. Dokter Renaldo, spesialis penyakit dalam. Pada video kali ini kita akan membahas dua penyakit, itu sakit mah sama sakit jantung. Tunggu. Bahas mah sama jantung. Terus kok videonya tadi orang sakit jari? Nah, itu hanya ilustrasi aja bro. Dia kan nggak tahu tuh sakitnya apa. Ya kan, dipikir badannya yang sakit, ternyata jarinya yang sakit. Karena sakit mah sama sakit jantung juga mirip-mirip ya. Ya mirip, soalnya kan lokasinya berdekatan. Jadi jantung di sini, dada sebelah kiri sampai tengah, lambung di bawahnya. Mana sarafnya juga sama, organ dalamnya. Makanya nyerinya bisa mirip. Terus ada itunya nggak namanya yang sakit mah yang rasanya kayak sakit jantung dan sakit jantung tapi rasanya kayak sakit mah. Oh pasti ada. Pesakit lambung yang mirip sakit jantung namanya GERD atau asam lambung naik. Nah, sementara kalau sakit jantung yang kadang bisa mirip kayak sakit mah itu serangan jantung atau bahasa kedokternya infark miokard. Ya itu yang bahaya tuh, itu bisa menimbulkan kematian. Terus cara kita ngebedainnya gimana tuh antara GERD sama infark miokard itu? Asam lambung naik itu nyerinya biasanya dari ulu hati. Ulu hati menjalar ke belakang dada, bisa sampai ke leher. Rasanya tuh seperti panas, kayak kebakar, bisa sesek juga. Nah, makanya kadang-kadang orang panik karena sesek, terus rasanya di sini, jadi nyangkanya seperti sakit jantung. Nah, nyerinya ini bisa dikurangi atau diringankan dengan minum antacid. Kalau misalnya nyeri dadanya mereda dengan minum obat-obat seperti itu, kemungkinan sih bukan jantung. Meskipun belum pasti juga ya. Nanti harus dengar dulu penjelasan yang sakit jantungnya. Nah, kalau yang sakit jantungnya gimana dok? Yang rasanya kayak sakit mah? Nah, serangan jantung itu kan karena pembuluh darah jantungnya kesumbat. Pembuluh darah jantung itu kan ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ya. Kadang kalau misalnya kenanya yang di bawah, ya karena lokasinya di bawah, bisa aja tuh nyerinya rasanya di ulu hati. Nah, ketika dia menjalar, dia naik sampai ke leher, orang nyangkanya, oh ini jangan-jangan saya asam lambung naik. Padahal dia lagi sakit serangan jantung. Apalagi kalau misalnya orang-orang dengan sakit tertentu ya yang persarafannya agak-agak ngaco ya, contoh dengan sakit gula yang sudah bertahun-tahun itu kan
terjadi gangguan persarafan juga, jadi dia agak lebih baal. Nah kadang-kadang tuh nyerinya nggak spesifik, mungkin rasa-rasa kayak enak doang, nggak taunya serangan jantung ya. Ya jadi mesti lebih hati-hati memang. Nah kalau yang serangan jantung nih biasanya munculnya mendadak tentunya ya, mendadak dan biasanya dipicu oleh aktivitas. Jadi misalnya dia habis marah-marah atau habis olahraga atau misalnya rapat di kantor, stres ya, tekanan darah naik tiba-tiba, nah terus tiba-tiba nyeri dada. Nah nyerinya ini secara klasik biasanya rasanya ada di belakang dada ya, bukan di depan. Dan rasanya tapi bukan panas, bisa sih seperti terbakar, bisa juga, tapi seringnya tuh seperti ada benda berat yang nimpa. Dan nyerinya menjalarnya bisa lebih kemana-mana, bisa sampai ke lengan, kesemutan, atau nyeri tembus ke belakang, ke pundak, ke punggung, bahkan sampai ke leher. Kalau misalnya dibawa istirahat, misalnya dia tiduran ya, kalau serangan jantungnya masih yang relatif ringan, mungkin bisa menghilang nyerinya ya, atau dia harus minum obat-obat jantung, itu ditaruh di bawah lidah, nah itu bisa meredakan sakit dadanya gitu. Tapi kalau misalnya sakit mah dikasih obat di bawah lidah ya pasti nggak akan perbaikan, mungkin itu juga yang jadi pembedanya. Dok, kalau didengar tadi itu kayaknya mirip-mirip ya apa sakitnya gitu ya. Ada hal lain nggak sih yang bisa ngebantu kita untuk lebih ngebedain mana yang serangan jantung, mana yang sakit mah, terutama khususnya yang jantung ya, karena kan jantung kan bisa lebih bahaya ya, dan sekali kena bisa lewat itu. Iya, lewat ya. Kalau orang yang lebih mungkin ke arah serangan jantung, biasanya dia punya faktor resiko nih. Contoh satu, usia. Biasanya usianya agak lebih tua ya, di atas 40-an. Meskipun sekarang banyak juga tuh yang di bawah usia 40 tahun udah kena serangan jantung. Yang kedua, gaya hidup nih biasanya. Ya, misalnya orangnya gemuk, ya, merokok. Nah, makanya yang merokok stop ya. Terus apalagi? Punya riwayat darah tinggi, punya sakit gula, kolesterol tinggi, asam urat tinggi juga ternyata faktor resiko ya. Gaya hidup yang kurang aktif, jadi banyakan duduk doang, nggak pernah olahraga. Stres yang tinggi itu juga jadi faktor resiko untuk terkena serangan jantung. Mungkin kalau ada faktor-faktor resiko tadi plus gejalanya nyeri dada atau nyeri ulu hati tapi menjalarnya sampai ke samping disertai keringat dingin, itu harus lebih aware, jangan-jangan serangan jantung. Baiknya kita gimana dok kalau misalnya ada rasa nyeri gitu di dada dan kita nggak tahu ini mah apa jantung gitu, kita mesti ngapain orang awam ini? Ya, kalau misalnya mengalami hal seperti itu dan ini baru pertama kali dirasakan, baiknya sih segera konsultasi ke dokter ya, apalagi kalau gejalanya takutnya jantung, khawatirnya mungkin langsung ke UGD malahan kalau seperti itu. Kalau gejalanya udah beberapa kali dan sudah tahu ya memang ada riwayat sakit mah ya, dan membaik dengan minum antacid yang tadi ya, itu sih ya mungkin lebih kemah aja ya. Tapi kalau nggak membaik dengan antacid ya ke dokter juga, jangan-jangan bisa juga orang yang sakit mah tiba-tiba sakit jantung kan bisa juga gitu. Bagi mereka yang sudah memang punya riwayat sakit jantung dan pernah mengalami serangan, mungkin pertolongan pertama yaitu minum obat yang di bawah lidah. Kalau misalnya tidak membaik ya langsung ke UGD juga gitu. Ya intinya sih konsultasi ke dokter ya biar lebih pastinya, karena kan kalau tidak diperiksa dengan teliti rekam jantung dan sebagainya nggak benar-benar pasti. Sekian video dari kita. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen juga kalau ada pertanyaan, share, subscribe yang penting juga ya, sama tekan itu belnya supaya teman-teman bisa dapat update video dari kita selanjutnya. Akhir kata, saya William, Dr. Aldo. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye. Bekerjasama dengan rumah sakit cepat waras, cepat waras. Gila ini.